Kirain wajah baru nih. Kirain ini takutnya ada pengunjung yang kepleset nggak sengaja kemasukan kopi gitu. Tapi bukan di tengah-tengah gunung terus ada Pulau Jawa kan? Ini tayang episode pertama udah tayang belum sih? Ada orang bagiin apa? Kentaki. Oh, Digampar. Balik lagi bersama kolam apa tuh? Kopi malam anak tongkrongan. Oke. Ya. Jadi Apa tuh? Jadi apa? Jangan ketawa-tawa mulu, B. Jadi doang. Jadi enggak. Jadi dong. Oke. Seperti biasa menceritakan hari-hari Iya. ini. Keseharian, apa yang daily terjadi. activity. Benar. Tuh. Gimana ini? Ini Apa rumah sawah. rumah sawah ya, rumah sawah. Kita masih di set tempat yang sama ini Set ya tempat yang kelihatannya sama, ya. Set tempat Oke. yang sama. Terus kita mau ngobrolin apa nih malam ini? Apa ya? Sebenarnya tentang ini masih vibes Ramadan kan? Iya. Vibes Ramadan. Terus kalau di rumah sawah nih selama Ramadan ini masih operasi gitu nggak sih, Bang? Oh, oke. Buat di rumah sawah tuh kalau lagi Ramadan itu emang dari pengelolanya full close. Close, Ya, tutup. Tutup ya. Kenapa? Kalau di tahun-tahun sebelumnya itu kita masih buka, soalnya masih ada ibaratnya ya, mungkin nggak semua orang berpuasa ya di Iya, bulan iya, Ramadan iya. karena kaitannya dengan agama, kepercayaan dan Iya, lain-lain benar, kan benar. masih ada juga yang ingin renang Iya, gitu kan. Tapi dilihat-lihat lagi kayaknya operasionalnya nggak Imbang. gitu. Iya, benar. Nah, dan itu juga kan biasanya nyambut lebaran nih juga banyak renov terus cat dan iya. lain-lain. Kirain Wajah baru nih. Kirain ini takutnya ada pengunjung yang kepleset nggak sengaja kemasukan kopi gitu. Jadi batal. Masuknya minimal air kolam dulu lah. Enggak lah, siapa tahu habis dari kolam kan kepleset, pokmi masuk. Iya kayak gitu. Kayak Jadi gitu, berarti- biasanya buat renov. Lebih ke nanti apa ya? Maintenance. Maintenance. Nah, Terus mempersiapkan tuh. Ramadan Lebaran lah ya. Ya, lebih lebaran. Jadi sekarang di minggu berapa ya? Kedua berarti kan ya. Dua, Heeh, iya, minggu dua. kedua sampai berikutnya memang masih fokusnya ke cat kolam dan lain-lain. Biar iya, nanti waktu lebaran kan banyak nih orang pengunjung dan Ah. itu juga di tahun-tahun sebelumnya pasti banyak dari yang luar kota. Itu juga kita gimana nyambut tamu selain dari Gumelem juga itu dari luar kota, gimana caranya biar Lebih nyaman ya, benar lebih kita nyaman. dipandangnya juga wisata di Gumelem dan Banjar khususnya dipandang baik Pandang gitu, baik, nggak benar, kotor, benar. kumuh dan lain-lain. Iya. Gitu. Sebenarnya di daerah kita ini kayak kolam renang ikonik nggak sih? Ikonik Iya. iya benar. Kayak cuma satu-satunya di sini yang kolam renang tuh diapit sama sawah. Sawah di Gitu. tengah-tengah sawah. Di tengah-tengah sawah. Dan view-nya gunung. View-nya Iya, gunung. Berarti tapi bukan di tengah-tengah gunung terus ada Pulau Jawa kan? Iya, bukan. Itu Bukan dong. Bukan ya. itu. Beda ya, beda. Berarti bukan lagi lebaran. Kita baru. Sebenarnya kadang kalau lebaran itu rencananya buat kolam itu kayak H+1, H+1. H+2 kayak gitulah, nunggu mungkin ada yang masih keliling sama Iya, benar. Menikmati benar. keluarga lah ya. Cari-cari Family THR, time, ya iya. kan. Ya kan ibaratnya kita masih ke rumah saudara. Iya, dan lain. benar. Ya kita anggapannya ya kan kayak gitu kan, Iya. close kayak gitu lah, Iya. satu hari itu. Jam 9:30. Itu berarti lebaran. Iya, jam 9 pagi. Iya, udah ada yang di parkiran Oh, nih. iya. Anak kecil katanya. Tetangga kan ada yang lewat juga Iya, kan. iya. Bilang ini udah ada yang nunggu di kolam renang kayak gitu. Maksudnya
tanpa mendiskreditkan ini anak ya, maksudnya Iya, dia benar-benar. punya keluarga nggak sih? Ya Kok udah bisa ya. nunggu Ya, di situ? yang lain kan masih keliling Keliling, masih Enggak, itu kayaknya ditinggal sama keluarga. Jadi bingung harus kemana, ke kolam keluar angpau kayak Iya, benar-benar. Ini anak siapa? Di saat yang lain lagi tuh ya? war angpau, Iya. terus war jajan dan sebagainya, dia Iya. udah ngejoget di Udah depan kolam. kolam mungkin ditinggal bisa itu. di depan ini tulisan tutup kayak gitu. Udah tahu tutup ya. Gua mah bodo amat ini mau tutup, yang penting gua mau renang gitu. Kelakuan manusia memang beda-beda sih. Ada aja memang manusia ini. Terus kamu menghadapi yang kayak gitu gimana Bang? Aduh, Iya. Ya walaupun kadang di rumah sebenarnya memang masih ada tamu tapi nggak sesibuk itu sih, karena yang di ini tayang episode pertama udah tayang belum sih? Belum. Kalau ini disclaimer dulu nih, Disclaimer, kalau di oke. episode pertama udah tayang di situ itu aku jelasin bahwa itu aku tuh di sini belum asli dan nggak punya ibaratnya tempat untuk mudik, Mudik, karena iya. dari bapak ibuku sama-sama dari Gumelem, Gumelem. Jadinya asli. kan nggak ada kesibukan yang berarti kayak gitu loh, harus ke luar kota kemana. Jadinya kalau jam segitu ya sebenarnya udah santai, tapi kan masih nerima tamu 1-2 kayak gitulah. Tapi kan pinginnya hari H kan santai ya, menikmati opor ayam, Opor kayak ayam, gitu nggak ketupat, sih? aduh, enak Legit. banget. Ini udah ditungguin anak kecil di kolam. Nggak, itu anak kecil makan opor dulu enggak? Iya pertanyaannya itu tuh. Kayaknya nggak dibuatin opor sama. Ngambek. langsung lah popping nggak apa-apa deh. Berarti tetap profesional lah ya. Iya, tetap akhirnya profesional. kan ya kasihan juga, akhirnya Iya. bilang ke yang jaga suruh dibuka lah. Oh, Korbannya tuh yang jaga tuh, Iya, yang benar, datang benar, dulu. benar. Nggak, berarti itu cuma satu doang anak the only one ya. VIP. Apa habis itu langsung kayak masuk lagi, masuk lagi. Kadang terus. kayak gitu biasanya karena tahu, biasanya kan bilangnya tutup, tapi karena lihat satu orang ada yang datang ke kolam, biasanya kalau namanya di Jawa itu kedok tular dua Ketok tular itu apa tuh? MLM kemarin. Oh iya iya. Mulut ke mulut. Mulut ternyata udah ada yang renang gitu. Oh, ya, akhirnya langsung ada yang nih. datang juga kayak gitu. Oke. Berarti buat kalian selama Ramadan kolam Umah Sawah tutup ya. Nah, Jangan sekali-kali ke Sabar sini. dulu. Tapi kalau kesini nggak apa-apa, kalau mau bantuin ngaduk semen gitu itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Silakan. mau Malah- nguras, gitu. malah dari rumah sawahnya monggo sekali ya. Benar. Iya. Open magang. Open. Magang ngaduk semen. Iya, tangan masang keramik, ngecat dan sebagainya. Nah, ngomong-ngomong nih masih soal Ramadan nih, Kalian punya pengalaman nggak sih selama Ramadan nih kayak yang rame kan luar takjil ya kan, sore-sore tuh kan, baik yang dia yang menjalankan ibadah puasa ataupun yang nggak menjalankan ibadah puasa, semuanya tuh luar takjil. Kalian punya pengalaman nggak sih masing-masing tuh? Pengalaman ya. Iya, Kalau pengalaman ini tahun lalu. tahun lalu. Dari tahun lalu. Gimana Oke. tuh? Jadi kan aku masih di sini juga kan, belum ngerantau ke luar kota. Jadi kan aku nonis kan. Nonis. Jadi sore-sore emang sengaja tuh sama teman-teman kan. Cari takjil. Cari takjil. Enggak, awalnya kan emang nongkrong-nongkrong di warung gitu kan. Iya. Nongkrong, lihat jam udah sore nih. Pas orang-orang pada Cari takjil. Ya. Kira-kira ada takjil gratis nggak ya? Iya. Nah itu langsung muterin jalanan tuh pas banget ada orang bagiin Kentaki. Oh, waktu itu Kentaki. Itu berat dong. Bentar dulu, klarifikasi dulu nih kembali. Kentaki itu biasanya disebutin sama orang-orang sini aja nih. Oh iya benar. iya. Nama aslinya apa tuh? Harusnya kan fried chicken kan? Iya, fried chicken. Kentaki. Orang-orang nggak tahu Kentaki itu apa bener. Merek bukan sih, bukan kan? Bukan. Kalau Kentaki itu sebenarnya kalau diambil runtutannya itu nama kota dari asal makanan ini datang. Oh, berarti itu nama kotanya sebenarnya Amerika Kentaki. Serikat namanya Kentaki. Oh. Tapi berjalannya waktu Kentaki pokoknya ayam ditepungin namanya Kentaki Kentaki. tuh. Oh,
iya. Aku kira apa nama lain dari fried chicken gitu loh. Oh, beda. Kentucky itu sebutan orang-orang sini ya untuk fried chicken kayak gitu. Tapi sebenarnya Kentucky juga punya arti dia tuh asalnya berarti ya. Asalnya yang tuh pernah daerah aku baca tuh kayak gitu ya. Berarti nggak salah juga ya. Ya nggak salah. Tapi ya, tapi Tapi barangkali di kota-kota lainnya tuh itu beda nyebutnya kan. itu, Iya. akhirnya di banner-banner itu mereka nggak nyebut itu Kentucky. namanya Kentucky. Iya, fried Fried chicken chicken ya, ya. intinya ada orang bikin fried chicken Fried gitu chicken, kan. Ambil. Awalnya satu kan. Terus ntar balik lagi. Kayaknya nggak enak. Boncengan balik lagi jadi 2 kan. Ya. Kan kalau satu kan kurang kan. Oke. Oh iya benar. Terus kamu waktu balik lagi tuh dengan PD-nya kamu pakai wajah yang sama. Enggak, jadi boncengan yang belakang yang Kamu yang belakang tukeran. Jadi kan yang bagian kan enggak cuma satu titik Oh kan. benar. Oh, Intinya iya, mungkin ambil titik yang ada beberapa lain. orang yang lagi Iya. bagiin. Iya, iya, Kamu iya. nggak mungkin datang ke orang yang sama Iya, kan. malu dong ya digampar. Digampar. Ya gitulah, Kayak apa? gitu ya. Iseng-iseng lah. Iya, iya. Tapi pas kamu lagi war takjil nih, kamu kan nggak menjalankan ibadah puasa nih ya. Iya. Ada nggak sih yang menjalankan ibadah puasa di situ nggak kebagian? Pasti Kamu enggak. Kamu enggak. kalau Kayak yang ngedumel kayak gitu. kalau itu enggak aku perhatiin. Apa kamu nggak peduli? Enggak peduli sih. Lebih enggak Yang kena penting bodo kamu amat, yang dapet penting ya. kamu dapet. Oke. Itu kalau di total waktu itu tuh berapa macam makanan yang kamu bawa? Ada Selain Kentucky ya? 2 sih. Satu lagi kayak apa? Es campur gitu. Oh, buat iya, 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 yang iya. minuman sama ringan-ringan Iya, gitu Iya. lah ya. Jadi pas ya bener. Ada Pas, minuman, ada makanan ya. Pas. Pas banget. Enggak seret, enggak lapar. Enak di lambung ya. Enak di lambung, nyaman di lambung. Itu yang apa namanya bagi-bagi gratis ya. Tapi ada nggak yang misalkan pengalamanmu nih yang misalkan beli tapi rebutan gitu loh? Kalau beli rebutan aku sih nggak pernah ya. Nggak pernah. Jadi kamu lebih memanfaatkan fasilitas itu ya. Nah, tapi juga aku apa sama apa ya? Aku kan di SMA kan ada organisasi juga yang non muslim kan. Iya iya. Kita juga bagi-bagi juga. Maksudnya nggak cuma ngambil doang, tapi kita juga bagiin juga. Berarti kamu ada plus minusnya lah ya. minus, Iya. ya. Kayak dalam rangka menebus dosa. Iya. Bener. Biar gak kebanyakan dosa kan. Diimbangin kayak gitu. Terus waktu yang organisasi Kristen itu, waktu itu apa namanya? Apa nih? Tanyain dulu. Enggak, kita nggak bagiin babi enggak. Takutnya kan ya. Ya kita klarifikasi dulu. Tapi aman ya. Memang Aman. ditujukan untuk mereka yang muslim ya. Kita juga Aku dengar-dengar dia sebelum bagi takjil sertifikasi halal dulu. Oh, kayak gitu ya. kita dari BPOM langsung Ya. cek ya. Aman gitu ya. BPOM? Iya. MUI. Oh, MUI ya. Oh, bukan. Oke guys. Salah ya, salah. Sorry ya, maaf ya. Klarifikasi dulu. Iya. Berarti gitu ya pengalaman Destra ya terkait tentang war takjil. Tobi punya pengalaman gak nih selama Ramadan nih, entah tahun ini atau tahun kemarin atau pengalaman apa selama Ramadan terkait takjil? Kalau Ramadan tahun ini sih aku belum melakukan pergerakannya. Berarti masih diem-diem aja Masih nih. diem-diem aja tuh. Tapi Oke. kalau Nonton ya. waktu aku masih stay di Jogja kemarin tuh, ya sebenarnya sore kan takjil kan keluarnya sore-sore nih. Iya, Sore ke atas. menjelang. Nggak mungkin malam, pagi, nggak mungkin. Mungkin beda itu. Ya sengaja emang mau cari makan, sengaja. Cuma kan di daerah dekat kosku itu kan memang jarang spot takjil tuh ada di situ tuh. Heeh. Kebetulan aku cari ke istilahnya kecamatan sebelah lah. Cari iya, ke sana nggak sengaja di jalan tuh. Ada yang takjil segala macam itu. Ya udah, tapi sebelum nyampe ke tempatnya itu ini overthinking sendiri nih. Kenapa? Muka aku ini cocok nggak di bulan puasa gitu. Takutnya kan Iya benar. kamu bukan muslim nih. Iya, gitu Kayak kan. yang begini nggak takjilable banget. yang ngasih Kan. enggak. Gitu ya udah akhirnya pede aja lah gitu kan. Udahlah anggap aja lagi puasa juga kan. Iya. Ya udah ngambil sekalian makan gitu. Habis kalian makan. Di rumah enak. Agak punya Jangan di situ. Mas bagi-bagi takjil, oh iya Itu makasih. ketahuan dong. Oke. Oke, berarti ambil lah ya. Masih inget gak waktu itu kamu ambil takjil apa tuh? Kayak ayam gitu sih. Oh, berarti hampir sama ya. sama. Hampir sama ya. Tapi di sana nyebutnya Kentucky enggak? Oh, berarti emang di sini ya. Spesial di Iya. sini. Bener kan? Spesial ya. Oh, tadi aku harus klarifikasi dulu tuh. Ya udah sih terus
balik ketemu lagi yang varian-varian kayak minuman-minuman gitu, cuma kayak kacang hijau, candil. Sama ya, kamu kayak Dexter nyarinya paket lengkap ya. Iya. Begitu. Terus waktu kamu pindah kecamatan tuh kenapa tuh? Kamu biar nggak terekspos nih bahwa kamu tuh nonis di wilayahmu sendiri terus cari takjil gitu. Akhirnya kamu pindah kecamatan. Sebenarnya di wilayahku ya nggak ada yang peduli juga sih, cuma memang biasanya aku cari makan ke arah-arah situ. Ada memang, beberapa warung yang langganan. Oh iya. Gitu. Gitu ya. Panci gimana Ji? Kalau apa ya? Kalau aku tuh, kalau kalian kan bagian wartakjil sama Wartakjil. menghadapi orang yang jual kan. Iya, Nah, iya, ini iya. aku nih dari sisi penjual. Penjualnya. Oh ini dari POV penjualnya. Gimana Nah, nih? Oke. Kalau tahun ini sih aku enggak. Tahun kemarin tuh aku ikut, ibaratnya kan di sini di Desa Gunung kan, kalau di waktu Ramadan itu di salah satu jalan itu dibikin pasar Ramadan. Oh ada di Gumelem. Di Gumelem. Jadi kalau waktu udah jam 4:30 ke sana tuh, kalau lagi terang itu jalan full padet, isinya orang-orang cari takjil semua. Padahal itu jalan biasa, Umum maksudnya ya? jalan umum yang harusnya biasa diituin orang, maksudnya buat lalu lalang orang biasa. Itu lengkap tuh dari mulai makanan ringan, makanan berat, benar, minuman. dari segala jenis makanan itu ada tumpah ruah di situ. Nah, tahun lalu tuh Ya. aku ngide tuh karena mungkin ya masih nggak terlalu banyak kegiatan lah. Iya. Aku nyoba-nyoba bikin atau ingin jualan gitu. Iya. Apa nih yang belum ada di sini? Ah. Nah, dulu kan pernah viral tuh es permen karet Es kan. permen permen karet, iya. Di daerah mana lah dulu, daerah Iya. Jawa Timuran kayaknya. Ada ya, Iya, pernah yang viral tuh. lagi gitu. Nah, aku nyoba bikin tuh es permen karet kayak gitu. Kayak pengalamannya uniknya tuh kayak hari-hari pertama tuh masih semangat banget kayak gitu, jualan gitu, dan ya sebenarnya sih laris-laris aja. Tapi lama-lama kayak sore-sore lihat orang pada bukan bikin, nyari takjil Nyari kayak takjil, gitu, ya. jalan-jalan sama Ya. temen kayak gitu. Ah. Terus aku jualan cuma gitu. Kayak Kepingin ya? kayaknya aku Iri pengen ya? di posisi itu deh. Akhirnya gimana tuh? Gitu ya. Akhirnya langsung berhenti tuh. Enggak sih, akhirnya tahun itu tuh masih aku terusin Fokusin. sampai akhir Ramadan. Kirain karena lagi kepengen jualan di tinggal. Enggak saat itu juga kayak Beli yang lain. kayak komeng lagi mancing kayak capek ah dibalik esnya gitu. Tapi kayak Enggak. gitu ya? Enggak, aku masih punya Cuma kayak semangat, dari iya. hati aja lah ya. Dan itu akhirnya tahun ini nih. Terrealisasikan di tahun ini. Berarti udah. Berarti cuma stop di tahun Iya, kemarin. aku mencoba posisi sebagai Yang keliling. iya, passenger pedestrian aja, orang Oke. biasa kayak gitu. Oh, seru juga ternyata kayak gitu. Nggak duduk doang kayak Tapi gitu. itu emang pasar Ramadan tuh kalau sore menjelang buka tuh ramai banget tuh. Rame banget. Jadi itu biasanya emang terkenal di ibaratnya ya Kecamatan Susukan ya gitulah, di Gumelem itu memang ibaratnya jenis-jenis jajanannya itu Lengkap. yang paling lengkap. Lengkap di gitu. situ ya. Soalnya nggak cuma pedagang dari di daerah Gumelem aja, ada Dari di Belanda ada. enggak. Dia jualan apa di sini? Kalau dari Belanda, Siapa tahu kan. kincir Kincir angin gitu kan. Prancis kayaknya. Prancis. Krosang. Kosong. Kosang. Ini Oke. kayak gitu. Kayak gitu ya. Heeh. Ada lagi nggak Pengalaman pengalamannya? gua. Sementara kayaknya itu Sementara dulu gitu tuh. ya. Ini aku bisa disebut pengalaman, bisa disebut aib sih. Wah, nyuri. Nggak mungkin nggak nyuri. Enggak kayak gitu. Jadi dulu tuh aku pas jadi mahasiswa, aku ikut organisasi. Mokel. Bukan organisasi mokel. Jadi gini. Organisasi mokel. Kayak orang satu kota Di grup bikin info. WA gitu. Info di grup. Iya. Info mokel nih. Gitu ya. Info Enggak. makanan saat ini kemana nih? Enggak gitu. Jadi kita bikin kayak itu tadi, kayak bagi-bagi takjil gitu. Nah, aku bagian job desk bikin es buah. Oh, oke. Bikin es buah. Waktu itu lagi nyobain kuahnya nih. Lagi bikin kuahnya. Oh, bikin. Nyobain. kuahnya. Nyobain. Nah, itu nggak tahu bisikan setan atau secara aku sadar ya. Aku nyicip nih. Ya. Pikirku kan kita mau ngasih ke orang harus enak dong. harus enak. Ya, nggak mungkin nggak diicipin kan. Iya, aturannya kan nggak ditelan kan, dicicipin doang. Nggak. Aturan nggak ditelan tuh berarti sampai mulut terus diludahin. Iya, harusnya kayak gitu. Emang Iya, baru tahu Nah, kan. diklarifikasi lagi nih. Nah, bisa. Jadi kalau kita lagi puasa, kita mau nyicipin makanan tuh
boleh, tapi jangan Nggak ditelan. jangan ditelan, cuma di lidah aja, terus nanti dibuang. Baru Itu nggak tahu, batal. aku baru tahu. Gitu. Nah, di situ aku nyicipin nih. Hmm. Pertama nggak kerasa. Aku buang, waktu itu aku buang. Ah, Aku lagi ambil lagi. Yang agak banyak. Agak biar banyak, kerasa. pikirku yang, kan. yang ada jelisnya buahnya. Iya. Iya kan, pikirku karena lebih banyak jadi mungkin lebih kerasa. Nah. Aku ambil lagi. Aku sendok lagi. Lagi dirasa-rasa, dipanggil sama temanku. Teh potongin buah. Oke. Jadi ketelan gitu yuk. Jadi enak. Iya. Padahal tahu jam berapa itu? Itu udah jam 4:30. Ya. Bentar lagi buka. Udah pepet ini Iya. tinggal bukanya doang. Injury time. Injury time. Jadi kan Sial ya. anjing lah. Kayak gini udah nunggu lama-lama batal di jam-jam segitu. Akhirnya tahu apa yang aku lakuin. Ya. Aku ambil aja segelas. Aku ambil segelas, aku minum di belakang tuh nggak kelihatan. Kayak Jadi gitu. klarifikasi itu dulu ya. Ini teman-teman tolong jangan ditiru. Jangan ditiru ya. Jangan. Ini emang ya apa ya pengalaman yang nggak baik. Gitu. Pengalaman ya dari kita masa-masa nakal waktu itu. Gitu. Terus nih, kalian dulu waktu kecil, kalau anak sekarang mungkin udah nggak ngalamin permainan-permainan kayak kita dulu iya ya. benar tuh. Iya tuh. Sekarang udah langka banget. Sekarang anak-anak tuh kalau kita lihat tuh pegang HP, pegang tab kayak gitu-gitu. Nah, sebenarnya itu juga kalau kita yang berada di masa waktu kecil itu lihat masa anak kecil sekarang tuh kayak prihatin gak sih? Prihatin. Prihatin. Kenapa ketawa-ketawa mulu anjir? Ini masuk gak sih suara tokeknya masuk? Kan kita tropikal emang. Tropikal. Jadi mau ada suara tokek, mau ada Agak ke distrak. iya. Kamu punya pengalaman tentang tokek? Enggak sih, enggak sih. Ya gitu terus Oke, lanjut. kayak prihatin aja liatnya gitu loh. Anak-anak sekarang tuh kalau apa namanya? Megang HP, megang tab. Nah, kalau kalian waktu kecil dulu nih, pengalaman permainan yang tradisional nih, ada nggak? Aduh. Kalau Yang aku lain dulu deh. paling enggak ini yang masih nuansa Ramadan atau apa nih? Enggak harus deh. Nggak harus ya, pokoknya semasa kecil kita Masa kemana kecil, gitu Ya, boleh, kan. tapi kalau enggak nggak apa-apa. Kalau aku dulu sih paling sering layangan ya. Layangan. Iya, layangan. Itu jadi satu komplek itu Ya, mainan layangan kan. Itu kan ada dulu itu ada lapangan kecil di belakang rumah. ya. Belakang rumah teman ada lapangan kecil, biasanya di situ main layangan atau enggak bola dulu sore-sore kan. Nah, kalau layangan itu temenku tuh sampai apa sih? Layangannya tuh kayak diikat ke tiang, ditinggalin semalaman gitu loh. Oh, itu nggak jatuh? Nggak tahu. Soalnya nggak Tahunnya merhatiin. diikat aja. Iya, nggak nungguin kayak gini sampai besok pagi enggak. Soalnya. Jadi yang aku ingat itu ada temanku tuh sampai ngikat ke tiang gitu, layangannya ditinggal gitu. Kalau enggak ya main bola sore-sore. Itu layangan temenmu kan? Layanganmu nasibnya gimana? Layanganku. Iya, layanganmu. Layanganku dulu. Jadi gini nih, aku punya cerita Oke, apa tuh? yang mungkin nggak kalian lakukan masa kecil. Oke. Pada saat main Ini layangan. kayaknya berarti. negatif sih kalau ini. Enggak. Oh, enggak. Jadi orang apa anak-anak umumnya kan main layangan kan ada yang megangin, ada yang ini. Iya, Aku ada yang beda. narik. Kalau Aku kamu sendirian. kamu nggak punya teman. Bukan nggak punya teman. Apa ya? Mencoba hal baru. Oke. Gitu. Mencoba hal baru. Kalau ada temennya di gini kan udah biasa kan. Iya. Kamu gimana kamu? Terus HP kan apa kayak lari giniin, Ya. enggak naik, harus ngulang lagi. Harus Nah, ulang lagi. kalau aku nih layangan, Heeh. terus aku pakai sepeda nih. Kamu iketin ke sepeda? Aku ikutin. Enggak, aku pegang gini, Heeh. terus aku ayo Sambil- ngebut sambil Heeh. ngebut. Lama-lama kan naik tuh. Iya. Nah, aku muterin apa komplek pegangin layangan gitu. Tapi terbang nggak kayak gitu? Terbang. Terus jadi misal gini nih, ini ada gang gini kan, gang. Kan belok gini nih. Iya. masuk Layangan gang. kan otomatis ikut belok gini. Iya. Itu kena tembok tetangga. Terus aku lihat ke belakang gini kan,
Enggak jalan sepedaku mepet. Jadi ada selokan gitu loh, ada apa? Pembuangan air gitu. Masuk banku ke situ. Karena kamu liatin layangan. Gara-gara liatin layangan. Lagian kamu mikir apa sih yang lain juga dipegang terus Soalnya gini? seru coy. Seru tuh kayak Adrenalin. Terus keuntungannya dia tuh walaupun angin gak ada angin dia tetap bisa terbang. terbang. Oh iya. Tapi kan endingnya kamu masuk selokan. Nah itu pengalaman yang bisa diingat gitu. Siapa iya, tahu iya, punya benar, anak, benar. ayo cobain. Iya. Gitu. Oke. Itu ya dari Iya. pengalaman Desra ya. Nah, Terus yang lain nih, yang lain. Ada nggak? Gimana nih? Tobi Kalau ada nggak? aku ya, karena aku dari kecil teman-teman tahu lah, aku termasuk yang jarang mainnya. Oh, berarti kamu tuh Introvert. Introvert ya. Bisa dibilang gitu. anak Indihome. Tapi Tadi salah. Tidak. ya. Momen-momen yang paling aku tungguin tuh kalau misal sekolah pulang gasik. Kenapa tuh? Kenapa? Ya karena dengan pulang gasik sore-sore ini entah nggak melihat orang yang mau puasa apa enggak, teman-teman yang mau puasa enggak, pasti kumpul loh sore-sore tuh. Karena waktu persiapannya lebih panjang tuh. Persiapannya lebih Dari- panjang. Iya. Pulang gasik yang namanya anak sekolah kan seneng tuh. Iya. Pulang. Yang kayak Destra bilang itu, memoriku tuh berhenti kayak cuma misal main sepeda bareng, dolanan Dolanan. Banyumas Pride. ngapaknya keluar, Bro. mainan Kita akan mercon. catat ya. Akan berapa ngapak keluar. Berapa kata ngapak nih. keluar di sini dihitung di Berarti itu cuma kayak ngumpul main sepeda Iya. bareng gitu. Kalau permainan tradisionalnya tuh ada nggak? Tradisional enggak inget sih. Nggak inget ya. Berarti sampai di kayak main apa? Sunda Manda atau apa gitu. Manda. Egrang Egrang kayak gitu ya. Emang fix introvert. Introvert ya. Berarti itu masuk Sayang introvert. rumah. Sayang rumah. Bukan rahasia umum. Sayang rumah. Oke. Berarti nggak ada memori terkait permainan tradisional kayak gitu nggak ada ya. Lebih ke bukan pelaku ya, tapi melihat. Melihat. Biasanya kalau Nggak kelihatan pon di situ. Apaan? Oke, siap. Apa? Ya. Apa cok? Aku nggak lihat cok. Kacamata lihat. Oh. Kopi. Oh iya. Makasih ya Pon. Oke. Terus Tobi sampai situ aja ya. Berarti kamu tuh cuma melihat tapi nggak melakukan. iya melihat, misal satu contoh dikit aja, misal kita lewat musola yang paling dekat sama rumah kita tuh, malam-malam banyak bocil-bocil, Iya. kumpul perang sarung. Iya. Perang sarung. Nah, itu perang sarung Perang tuh. sarung. Kau pernah? Sekali. Itu pun pas SMA kelas awal-awal kelas 3 SMA lah. Oh perang sarung apa tawuran? Itu udah SMA kelas 3 Enggak, soalnya Ujungnya pakai Iya. Dan kamu salah satu enggak orang. coy, enggak. Jadi aku emang apa ya? Lingkup pertemananku dari kecil, dari TK sampai SMA itu rata-rata ya gitu-gitu aja gitu loh. Oh, Kayak berarti- teman dari TK nih, terus ke SD masih bareng, ke SMP masih bareng, ke SMA masih bareng. Nah, di SMA ini kan apa? Lingkupnya lebih luas juga kan. Iya, Jadi iya. kenalan sama yang lain juga, nongkrong sama yang lain. Nah, itu baru di SMA itu. Perang sarung itu Perang tuh. sarung. Iya. dapat insight baru. Dapat insight baru ngerasain perang sarung gini, meskipun aku nggak ikut perang sarung, cuma nonton ya. Oh berarti nonton nggak ikut? Nggak ikut, cuman nonton jadi tahu perang sarung kayak gini. Oh, kayak iya, gini, iya, gitu. Nah, ada suatu momen waktu perang sarung itu kan aku pertama kali juga kan. Cuma nonton. Nah, sama temanku itu motornya tuh nggak usah dimatiin gitu. Jadi tetap standby motor nyala gitu. Oh iya. Nah, jadi mereka ini, temanku ini udah janjian sama anak-anak kayak kompleks sebelah gitu. Nah kan tawur. Gue bilang apa tawur sih ya? Enggak tawuran, enggak. Maksudnya enggak sampai luka-luka, enggak. Emang Evan perang sarung doang gitu. Oh, Cuman kan gitu. kalau sama temen sendiri gini kan kayak kurang Kurang asik ya, Nah, iya, ngajak anak komplek lain. Iya, iya, benar, Kayak benar, kayak sparring gitu Jadi lah kamu kayak. mukulnya tuh bisa lebih mantep ya. Sabuk gitu ya. Nah, gitu. Mungkin ya kan, Iya. kan aku nonton doang tuh, Iya, suruh iya, iya. standby motor. Nah, aku kira kayak ngapain standby motor kan Evan doang gitu kan. Nah, tahunya waktu di tengah-tengah lagi asik-asik Perang mainan sarung nih. perang sarung itu ada kayak
tentara gitu. Heeh. Kan di mana namanya? Apa sih namanya itu? Kasih clue ya. clue. Ini loh yang Kodim. Kodim. Ah. Di Kunden. Kunden. Di Kunden apanya? apa Kodim? Kan dekat Di Kunden dan ada Kodim. Oh, di Kunden ada Kodim. Iya, kan dekat kan? Iya. Nah, itu di apa namanya sih? Gapura. Gapura. Di Gapura. Gapuranya itu kan halamannya luas kan. Nah, Iya. itu kita di situ tuh. Di situ main perang sarung lagi asik. Tiba-tiba ada tentara itu liwat. Oke, 2 ya. Balik mas beratnya 2. Liwat. Kasih liwat itu lewat. 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 Ada Kodim itu lewat langsung berhenti ke Kodim, suruh dibubar. Ada satu anak yang bukan ketangkap sih, kayak diginiin gitu, bubar gitu kan. Nah itu ternyata fungsinya motor standby itu biar langsung kabur, langsung naik boncengan langsung pergi. Itu agak deg-degan juga ternyata. Soalnya baru pertama kali kan, gue kira asik-asikan gitu, ternyata emang Kodimnya tuh lewat buat mencegah hal-hal yang nggak baik juga. Takutnya Maksudnya tambah merembet ke hal-hal yang takutnya ada orang-orang lewat takutnya lagi tawuran atau segala macam Nah. gitu. Ya lagian kamu juga ngapain perang sarung di dalam Kodim anjir? Enggak di dalam Kodim. Tadi kamu bilang di dalam Kodim, di halamannya. Itu nyari maut itu di dalam Kodim. Enggak ada di kayak dekatnya. Kayak di sini nih Kodim kan. Nah di sininya tuh kita tempat main perang sarungnya. Iya, oh gitu. Tapi habis itu aman ya, Habis itu maksudnya aman. nggak jadi masalah ya. Nggak jadi. Soalnya emang kan ya main perang sarung Main biasa biasa have fun lah ya, nggak bukan yang pakai gear terus enggak. celurit dan apa enggak Mati ya. aku takut cuy. Oke. Terus dari Panji gimana Ji? kalau denger dari orang-orang lain ini aku tahu kelihatan paling rebel kayak gini. Gimana ada banyak pengalaman kayaknya nih. banyak milik satu aja ya. Oke, yang paling ultimate. Iya, Paling berkesan ultimate. banget nih. Barangkali nanti ngerembet ke yang lain. Dulu kan waktu kecil tuh kalau Ramadan tuh karena dulu belum ada alat-alat yang canggih kayak gitulah. Iya. Dulu tuh mainnya meriam bambu. Oh iya. Meriam bambu. Kalau di sini tuh bilangnya jebudan. Jebudan. Bukan. Oh ya, bukan yang itu. B. Bukan. Langsung B. Iya, jadi intinya jebudan ataupun meriam bambu tuh kita nebang bambu yang agak udah tua tuh terus dibolongin sampai yang terakhirnya itu enggak, terus diisi sama minyak tanah. Nah itu buat kayak meriam-meriaman kayak gitu. Dipakai api terus di. Nah ya itu. Nah pengalaman yang ultimate ini nih, aku kan waktu kecil SD lah, masih SD. Iya. Masih kecil-kecil kan mana tahu bahaya kayak gitu kan. Iya. Nah aku lagi rame-ramenya apa? Mainin Main kayak meriam gitu. tuh. Nah kalau kalian tahu rule of the game-nya itu, jadi kalau kita habis mainin itu meriam bambu itu harus niup asapnya dulu dari depan moncongnya tuh. Wah, nggak enak nih, feelingku nggak enak nih. Biar asapnya keluar bisa ditabur lagi. Kalau asapnya masih di dalam itu nggak bisa Nggak bisa nyala lagi. Nah, waktu lagi bersihin itu Niup asapnya tuh. otomatis kan ada yang bagian anak-anak kecil kita kayak bohongin lah, kamu bagian niup asapnya. Iya. Ini udah mulai nggak enak. Nggak enak nih. Nah, waktu lagi niup asap kayak gini nih, moncong kayak gini. Iya. Nah, ada yang nggak tahu lagi ditiup tuh. Dibersihin. Mainin dah itu meriam bambu dor gitu kan. Nasib yang di depan. Nah, yang di depan itu alisnya hilang. Ini beneran alis hilang, bukan mengada-ngada. Alisnya hilang. Indra keenam langsung keluar. Langsung bisa lihat Kayak yang nggak orang kelihatan. bilang gini kan, katanya kalau alisnya hilang bisa lihat ngilang kan. Ya, setelah mas Frednya udah. Bisa lihat tuyul katanya. Wah, ini nih anak-anak bisa lihat. Uji coba langsung nggak? Benar, itu paling ultimate sih menurutku. Jadinya akhirnya yang biasanya pulang itu kita bareng-bareng karena ibaratnya harus kelihatan bahwa itu main bareng, jadinya kan berangkat bareng pulang bareng kan. Iya, karena takut dimarahin sama orang tuanya si anak ini alisnya hilang. Akhirnya dia disuruh pulang sendiri tuh, yang lain sambil nangis tuh. Iya, Kasian banget aja. benar. Itu sih Oke. ultimate Oke, di iya. permainan. Oke, satu lagi Pon nggak kelihatan di situ kena lagi.
Oh, Oh iya. Oh iya. Ini kayaknya kalau jam-jam segini kan udah buka ya. Kelihatan banget ya. Iya. Langsung. Iya ya. ini baca terus bridging ini. Iya. Bilang aja. Coffee time. Kopi time Coffee ya, time. kopi time karena dari tadi aku juga ngobrol gitu-gitu nggak ada Udah agak kering nih. Iya Kering, benar-benar tenggorokan tenggorokannya udah kering. kering. Iya. Kalau gitu gimana kita langsung panggil aja ya? Benar. Panggil aja. Sesuai Pono. kopinya dang. Sini Pon. Aduh, nih kopinya mana ini? Kemarin nggak diaduk ya? Kemarin Nggak diaduk. Coba Kita lihat coba sekarang sekarang. gimana Oke. ini gimana? Apakah masih nggak diaduk Masih nggak diaduk. atau cuma bubuknya doang? Kita lihat Nggak ada air. Kemarin udah dibilangin si Pono nih. Ayo Pon sini Pon, sini Pon. Mau tangan apa kepala? Oh tangan. Kaki. Oh boleh kaki. Style. Eh, Oke. Nah, kelihatan Ada nih. Kelihatan nih. Hitam. Hitam. Aku nih. Nah, Oke. Yang lain sama udah. Terima kasih. Oke. Mantap. Ini nggak ada jokes kopi lagi kan? Udah. Cukup Ya, banget setiap terbayar. episode kita harus membawa sapi. Dan Nah, kalau kopi nih, Ada lagi. enggak. jangan dikasih Jangan. beban. Iya, Kasihan, bener, kasihan. Kalau kopi digumlem gimana? Udah cukup. Udah, oke. Kita cicipin dulu ya. Oh, Ini seru. evaluasi Pono Bener nih. nih. Silakan. Kemarin kayak gimana? Silakan. Pas. Pas ini. Pas. Yummy. Ayo coba ya. Apa yang dirasa? Pas. Belum pas. Kamu ahnya belum keluar. Oh, belum keluar ya? Belum. Kalau minum kopi nggak pakai ah tuh nggak afdol. Oke. Katanya kalau ahnya belum keluar belum ini kan. Iya. Keluar dulu baru ah. Berarti kalau lihat dari ahnya tuh berarti pas ya. Pas. Berarti Pono hari ini nggak ada evaluasi tentang kopi. Aman. Thank you Pono. Gimana kalau Mas Teo Aku ya, sendiri aku ya yang belum. belum Ya? nih. Oke. Gimana Jadi dulu nih masa kecilnya waktu pastinya pas liburan sekolah. liburan Sekolah aku ke rumah Mbah, Mbah. nenek lagi. Nenek. Ya. Situ aku main tuh sama anak-anak. Permainannya waktu itu tuh jongjang umpat, petak umpat. jongjang. Jongjang umpet tuh kalau bahasa nasionalnya ya, bahasa Indonesianya itu petak umpet. Nah, kita lagi petak umpet nih. Karena aku orang yang nggak mau ibaratnya tuh punya gengsi paling tinggi. Nah, aku nggak mau ketahuan pertama. Pulang tuh ke rumah. Enggak gitu. Jadi di situ tuh kita main kayak di lapangan, kayak gitu. Nah, teman-teman aku tuh ngumpetnya normal-normal kayak di balik semak, di balik pohon. Nah, aku orang yang anti mainstream. Aku manjat Saking nggak pengennya ketahuan. Aku manjat waktu itu tuh ada pohon jambu. Heeh. Ada pohon jambu. Itu lumayan tinggi. Aku Untuk manjat. masa tuh. kecil itu tuh Lumayan tinggi. Aku manjat tuh dengan pikiranku nggak mungkin ketahuan aku di sini nih, nggak mungkin ketahuan. Terus habis itu emang lama tuh mereka nyari tuh sampai ibaratnya tuh mereka udah nyerah kayak gitu. Nah, udah kan akhirnya mereka mutusin buat udahan. Udah, yuk keluar kayak gitu. Nah, aku nggak keluar. Kenapa coba? Nggak bisa turun. Nggak bisa turun. Aku bisa naik nggak bisa turun. Gimana teriak minta tolong? Nangis aku di atas, nangis. Terus sampai dipanggil mbahku. Mbah suruh ibaratnya nolongin lah. Tapi di situ nggak nolongin. Bawanya sapu mbahku tuh. Bawanya sapu. Makin takut. Ngapain naik-naik? Iya, Ngapain? Kalau bahasa Jawanya ya. Apa aneh-aneh. Ya, kalau bahasa ini kamu ngapain aneh-aneh sampai naik-naik. Nah, terus akhirnya ditolongin, turun lah. Tuh nangis. Aku nangis karena aku paling gengsi ya. 3 hari aku nggak main. Nangis. Malu aku. Hiatus tuh. Iya, langsung hiatus. Malu aku. Pamit undur diri. Mohon maaf. Iya. Oke. Apa enggak ada telepon aja. Iya. Oh iya, Link oke. katanya. Oke. Kita bahas Terlalu lama ya. Iya, kita terlalu Mungkin emang menye-menye. nostalgia. Nostalgia emang paling Emang Paling itu emang. sih emang berkesan banget sih. Ya, mungkin
anak-anak sekarang nih mungkin ya kalian bisa coba nih permainan-permainan tradisional, jangan cuma berpaku sama HP sama tab aja, banyak banget. lihat-lihat tok Iya, terus scroll gitu kalian kan. nanti jadinya anak yang antisosial gitu. Terus tadi apa lagi ya? Keinget kok tadi sore tuh sebelum aku nongkrong ke sini tuh aku sempat lihat TV kan. Lihat TV tuh. Masih lihat TV nih? Masih. karena tadi waktu buka puasa kebetulan Oh iya. papa lihat TV, aku nimbrung kan sambil ngopi itu. Nah, itu di situ lagi nyorot berita tuh. Satu guru, iya, dia tuh bikin lagu tentang keadaan ibaratnya satu instansi tuh saat ini. Iya, kayak gitu. Nah, si nasib si guru ini nih akhirnya dipecat karena bikin lagu itu. Nah, kayak yang sebagai masyarakat umum, dia bikin lagu kan karya ya, yang menggambarkan situasi satu instansi saat ini. Itu menurut kalian maksudnya bagus nggak sih? Kayak kita mengapresiasikan pendapat kita lewat karya sebuah lagu gitu. Menurut pendapat kalian tentang berita itu gimana tuh? Gimana tuh? Maksudnya dia tuh bikin lagu terus sampai dia itu dipecat dari profesinya sebagai guru karena lagu itu. Nah, ini boleh di-spill nggak sih lagunya itu tentang apa? Waduh. Kalau aku sih sempet denger, cuman aku nggak terlalu detail kayak gitu. Kayak ya intinya itu kayak salah satu instansi ini kalau misal kita Apa nih? Apa nih? Mulai agak meminta bantuan itu okay. nggak ditanggapi secara langsung atau ini gitu. Ya kalau sorry aku potong ya. Kalau kita minta bantuan atau ya bantuan itu kalau misalkan nggak ada pelicinnya, pelicin itu nggak dibantu. Kayak gitu. Ya, menurutmu gimana tuh? Kalau menurutku sih lagu ini kan menceritakan tentang keresahan juga kan. Iya. Dan keresahan dari lagu ini emang relate, emang nyata adanya gitu. Iya, dengan kondisi dengan sekarang kondisi di negeri tercinta ini. Iya. Konoha nggak sih? Konoha maksudnya. Kita tinggal di Konoha, guys. Benar. Jadi ya band ini sebenarnya nggak salah amat. Iya. Menurutku itu nggak salah amat karena memang nyatanya seperti itu. Dan menurutku aku juga agak bertanya-tanya kok kenapa sampai kayak ditangkap segala macem. Kan harusnya kan mereka ini yang istilahnya disindir melalui lagu ini kan harusnya merasa harusnya sadar diri gitu loh. Introspeksi. Kalau memang ini nggak terjadi terjadi, dia kan ya ibaratnya bisa dibilang angin lalu lah ya, hanya sebuah lagu. Tapi kalau misalkan memang ini terjadi kan ya ada baiknya introspeksi diri aja nggak sih, daripada harus melakukan tindakan-tindakan kayak gini. Ya meskipun memang instansi tersebut nggak semuanya seperti itu, tapi kan pasti ada beberapa yang seperti itu kan. Iya, benar. Itu bisa Iya. dijadikan evaluasi untuk mereka sendiri juga gitu loh. Ngapain lihat udah mulai getar-getir apa gimana? Gak apa memang di belakang layar ya, si memang, Pono lagi berulang lagi. Ada aja tingkahnya, nggak apa-apa. Ada yang menyelam guys. Nggak ada Ya jadi ya itu kayak kenapa nggak mereka itu mengevaluasi diri mereka sendiri baiknya kayak gimana gitu kan. Soalnya memang nggak cuma 1-2, memang banyak oknumnya itu. Memang banyak. Iya gitu. benar-benar. Kalau dikumpulin jadi apa katanya? Apa? Oh enak saya lah. Bahaya. Nino. Aduh, nggak berani ya. Jujur aku nggak berani cuy. Ya kalau kita lihat kan sebenarnya Iwan Merdu kan juga Iwan Merdu. Iwan Merdu. Iwan Merdu kan juga banyak karyanya tuh. Iya benar. Ya, kan, Oh iya benar. Ya kan banyak banget karyanya yang memang dia tuh
apa ya, mengutarakan pendapat tentang Betul. apa ya, kejadian-kejadian yang ada di Indonesia terkait dengan instansi atau apapun. Sebut dong Indonesia anjing. Oh iya anjir. Ya gimana ya, memang kayak gitu ya. Kayak gitu. Tapi kenapa kok salah satu band ini yang notabene dia juga profesi guru tuh sampai diperlakukan seperti ini? Mungkin ya kalau dari pendapatku sendiri, kalau kita kan melihat dua arah juga, nggak apa, kita nggak selalu menyalahkan instansi tersebut, Iya. tapi kita juga harus ngelihat bandnya ini kayak gimana juga kan. Iya. Kalau misal kita compare dengan Iwan Merdu atau apa ya, apa sih? Siapa? Nyari penggantinya siapa? Siapa lagi? Ini ada satu band Oh iya. yang biasanya kalau demo itu pakai lagu-lagunya dia, tahu gak? Oh iya Tahu tahu. lah ya. Siapa- Yang siapa biasa tuh? dibawain sama mahasiswa lah intinya lagunya tuh. Ini es krim itu loh. Ya itulah ya. Ya, Gue itu. nggak tahu. Kalau di compare dengan mereka kan, mereka ini mungkin dalam liriknya kan nggak langsung menyebutkan Merek. iya nggak langsung nyebut merek gitu loh. Oh iya Sedangkan benar. si band yang akhir-akhir ini viral kan langsung Menyebutkan dalam mereknya liriknya ya, gitu. Mungkin iya. itu Terlalu salah satu pemicu. Vulgar ya. Iya. Si instansi juga kayaknya bisa, kalau nggak nyebut ini bisa deh kayaknya. Iya, mungkin kalau Terlalu misalkan, terang-terangan lah istilahnya. Ya, karyanya itu memang pingin mengevaluasi kejadian atau satu instansi itu lebih baik jangan sebut itu instansinya apa ya. Jadi nggak terlalu Mungkin merujuk ke sana. lebih ke satir biasanya. Iya, kata-kata satir. Iwan Merdu juga nggak pernah Mm-mm. menyebut salah satu itu ya kan. Iya. Selalu tuh diperumpamain kayak gitu. Apa? Ya itu sih. Bi aman bi. Aman. Gimana ini tanggepin ini? Tanggepin. Ini ada Iwan Jangan Merdu. ngakak liatin pono aja. Iya. Pono sedang Kono biarin menyelam aja dia mau ngapain, dunianya. kayang di kolam juga nggak apa-apa. Hilang fokus. Gimana menurut dari sisi pandang Tobi, seorang yang introvert? Masih introvert nggak sih? Kayaknya nggak tahu ya. Iya. Ya Pandangan gitulah. orang lain ya. Ya, Lihat dari- orang lain aja yang menilai. Oke. Tapi kamu menilai hal ini gimana, Bi? Kalau aku ya, yang namanya seni itu nggak bisa disalahin sih. Jadi dia punya keunikan sendiri. Barangkali dari lagu yang mereka ciptain ini, aspirasi mereka tuh gampang diterima sama masyarakat. Oh iya benar. Kita pendengarnya gini. Cuma perlu digarisbawahi, menurutku ya, alasan dipecatnya sebenarnya kenapa sih gitu loh. Apa memang dari dia membuat lagu atau memang dia seorang guru yang itu kan genrenya rock ya, rock kayak Iya, gitu emang, iya, atau rock. nggak pantas di situ? Iya, atau atau mungkin karena dia guru di sekolah salah satu dengan background tertentu kayak Iya. gitu mungkin yang dengan aturan yang Iya. dan berkebalikan dengan musik-musik modern sekarang atau gimana kan kita Itu juga ya buat kita dan buat kalian juga, kalau lihat berita tuh harus jelas ya informasinya ya, jangan cuma dari satu arah kayak gitu, jadi biar nggak terjadi salah paham kayak gitu ya. Ada lagi Bi? Atau belum selesai tadi? Terus sedikit lagi. Oke. Ya, kalaupun udah ketemu nih alasannya kenapa, bisa juga ada baiknya dipertimbangkan yang band ini menyesuaikan supaya tugas dia sebagai guru jalan, bandnya jalan. Karena dia ya fair-fairan aja lah, semua orang punya tujuannya sendiri-sendiri. Iya, gitu. iya. Itu aja. Ada lagi nggak mungkin dari Panji nih mau nambahin? kalau aku sih mungkin kalau dari sisi kayak ibaratnya instansi terus bagaimana ibaratnya dia sebagai apa kayak gitu kan ibaratnya keluar tadi ya Iya keluar. ibaratnya dia sebagai guru dan lain-lain itu ya emang udah sering banget dibahas lah. Tapi kalau yang aku itu concernnya karena aku sering ibaratnya kayak gini main-main apa ibaratnya sosmed, Iya, media kayak iya. gitu kan lebih ke apa ya namanya industri kreatifnya kayak gitu loh. Iya. Nah kalau di sisi industri kreatifnya itu aku menyayangkan banget kaitannya sama nggak apa-apa. Oh iya, oke. Tadi mau disensor apa enggak terserah itu Iya, lah iya. nanti. Intinya band ini tuh terkenal sama identitas yang tertutup. Iya, awalnya. benar. Jadi dia mereka setiap manggung itu itu pasti pakai topeng ataupun dari atas sampai bawah tuh Iya, benar-benar maksudnya ditutup nggak ya. ketahuan
bentukannya tuh kayak gimana. identitas Nggak kayak tahu. gimana, terus orangnya kayak gimana, itu yang penting dia hanya mengedepankan karyanya aja Iya. yang buat dinikmati tanpa menghadirkan sosok si pemain band ini. Iya. Nah pada saat kemarin itu dia kena ini kasus ibaratnya kan, itu ada selentingan dia itu dipojokkan untuk klarifikasi gitu Iya, lah. iya, Ya. iya. Dan klarifikasi itu harus membuka identitas dan wajah dari si pemain band ini gitu. Dan yang aku sayangkan itu sih dari sisi industrinya sih ibaratnya, ya walaupun masa mikirin industri doang kayak gitu kan ibaratnya, tapi kan dari sisi kesenian kayak gitu kan mereka juga punya idealis kadang kan, idealis tertentu kayak gitu, signaturnya mereka apa sih kayak gitu lah. Dari band ini tuh signaturnya memang mereka orang yang ataupun band yang main tanpa mengedepankan penampilan si pemain bandnya. Pemainnya, Jadi itu signaturnya otomatis langsung hilang. Tuh, pada saat Iya, itu kayak parah. ibaratnya kalau kalian pernah nonton ataupun main game dulu tuh di PS, kalau Ini apa sih yang pakai topan? nah Siapa iya namanya? itu Apa, Cok? yang Doraemon. Rey Mysterio. Nah, Rey Mysterio iya. kan? Ya itu. Rey Mysterio ibaratnya dulu kan dia itu sama kita itu diagung-agungkan Iya, banget, dan kita benar-benar. itu penasaran banget loh. Sama Sampai wajah aslinya. sampai tumbuh kembang kita dewasa. Iya, benar. Kita itu nggak tahu mukanya Rey Mysterio itu kayak gimana, dan itu signaturnya dia itu kayak gitu. Kayak gitu ya. Jadinya ibaratnya coba kalian waktu kecil terus Rey Mysterio akhirnya tahu mukanya kayak gimana kan, Nah. akhirnya betel lah. Biasa ya, udah nggak ada Kayak istimewa-istimewanya. kekuatannya tuh di topengnya. Iya. Kalau misal topengnya lepas kayak kayak Letoy. Enggak ya. enggak ya Biasa kali letoy itu juga. apa pukul-pukulan gini kayak gini kan. Enggak ya. Berarti memang itu sangat berpengaruh ya, Bang. Benar, kalau dari sisi industri sih aku nggak highlightnya dari situ. Dari sih. situnya ya. Kayak menyayangkan banget Iya. kenapa harus, kalau klarifikasi mungkin masih bisa diperdebatkan lah, Iya. sih ya oke dan lain, tapi harus menampilkan muka dan identitas. Itu Padahal ya. itu signaturnya mereka itu Nah, kayak sayang banget. iya benar. Itu dari aku sih. Iya, berarti soal Sukatani dari beberapa astagfirullah. Ya, apa lanjut Iya. aja. Ya, nggak Soal satu band ini tadi udah kita diskusiin lah ya. Untuk beberapa pendapat dari kalian nih, ya memang kita tuh harus sebagai pengguna sosial media tuh harus bijak ya. Jangan sampai dengar berita tuh setengah-setengah. Kita harus benar-benar kulik berita tuh benar-benar valid gitu. Betul. Jadi kita bisa mencerna. Terus ada satu lagi. Apa? Tadi aku Apa ini? lagi enak-enak ngopi nih, lagi enak-enak ngopi juga. Itu masih dalam satu waktu aku nonton berita. Oh, terus ada next lagi. Ada nih. nextnya lagi. Beritanya. Kalau ini aku kayak, aduh sayang banget ya. Terus yang berita satunya ini kok bisa gitu. Nah jadi tuh masih sama profesinya. Sama-sama guru. Sama-sama guru dia. Cukup menjadi highlight Juga nih. Karena kan iya. namanya guru kan, kalau bahasa kita ya, guru tuh digugu dan ditiru. Digugur apa gitu itu? ya. Digugu tuh diperhatikan dan- terus ditiru sama siswa-siswanya. Jadi tuh segala perilakunya tuh memang harus mencerminkan dia tuh patut ditiru kayak gitu. Nah, di berita ini tuh ada salah satu guru, yaitu kayak main salah satu platform media sosial, kayak gimana ya bahasanya tuh, kayak dia menampilkan satu gerakan yang kurang pantas, kurang senonoh kayak gitu. Itu sempat viral juga tuh, Tapi kalau Saben ini tuh dia diviralkan terus disomasi dan sebagainya lah ya. Nah, si guru ini dia itu dilindungi. Oh, malah Dilindungi. kayak kebalikannya. Kebalikannya dari yang guru iya, tadi iya, itu yang bikin lagu itu kebalikannya. Dilindungi terus dia masih sampai sekarang masih menjabat sebagai seorang guru kayak gitu, dengan kasusnya dia membuat video yang kurang senonoh kayak gitu. Maksudnya apakah hukum memang terbalik seperti ini Ya, atau kita- gimana dari pendapat kalian nih, menurut kalian nih, kalian juga kan main sosial media kan, berarti kan main. sempet seliweran juga kan berita-berita itu. Iya, tahu. Ya, Aku ya. tahu. Nah itu gimana tuh menurut kalian tuh? Aduh, gimana ya? Iya. Gimana nih? Kalau ngelihat
sebenarnya sangat disayangkan ya kalau memang hal itu terjadi ya. Soalnya kan ya seperti yang tadi dibilang kan, guru itu kan apa ya, dicontoh oleh murid-muridnya, oleh siswa-siswa. anak-anak didiknya. Iya. Kalau memang gurunya itu memiliki apa ya, sesuatu yang buruk dan itu sampai viral kemana-mana, kan kemungkinan kan masih ada jejak digitalnya. Iya. Oh, iya. Karena Yang ditakutkan kan ketika mungkin anak-anak yang telah diajarnya mungkin tumbuh dewasa atau tumbuh remaja, terus video yang beredar itu kembali naik atau bagaimana, kan takutnya ditiru oleh anak-anak anak-anak tadi ya. didiknya Iya, gitu. iya. Takutnya kan seperti itu. Dan Iya. kemarin kalau nggak salah itu aku juga lihat ada Waduh. Oke, Pon. Bentar ya, Pon. Bentar lagi, Pon. Bentar lagi, Pon. ya, Bentar. intinya sih kalau apa ya, pemerintah ini menanggapinya dengan benar, harusnya kan tahu mana yang baik dan enggaknya gitu. Iya. Kalau menurutku sih ya, guru yang videonya beredar ini Iya. kayak buat apa dilindungi gitu loh. Maksudnya kalau mungkin dilindungi untuk kesehatan mentalnya ke depannya kayak gimana, itu mungkin bisa kan. Soalnya kan kita nggak tahu itu dia membuat video seperti itu tuh dalam keadaan paksaan atau enggak Iya, kan. benar. Kalau untuk dilindunginya untuk itu sih aku nggak masalah. Cuma Iya. kalau apa ya, Hanya serta merta dilindungi, terus itu kayak ya udah kasus itu tuh berlalu gitu dan kamu kembali sebagai guru tanpa melihat kasus itu lagi gitu. Itu yang kurang setuju kurang mungkin setuju. ya. Soalnya kan track recordnya itu digital itu susah untuk ngapusnya. Gitu. Iya, benar. Kayak gitu. Mungkin ada tanggapan lain nih dari teman-teman nih. Ya, Kasus itu tuh. kalau aku sih karena memang itu naiknya ya otomatis di sosmed kan, Iya. di sosmed kan, karena kita memang eranya sekarang era sosmed. Nah kan aku lihat juga bukan lihat itunya ya, videonya ya, beritanya. maksudnya Tapi agak ngintip kan kan? Oh, enggak. kan ada ibaratnya dia punya konten kayak gitu, tapi kan dia juga punya postingan lain kan, ibaratnya yang iya. ibaratnya yang normal-normal aja. Iya, gitu iya. kan. Nah di situ juga ibaratnya komentar dari orang-orang, terus ada juga ibaratnya yang anak-anak kecil juga udah ibaratnya mengarah kayak gitu loh, udah ada tendensi ke situ, Situ kayak ya. ibaratnya dengan tanda kutip hal-hal yang negatif, vulgar itu juga ya otomatis membuktikan bahwa itu memang benar-benar berpengaruh di anak-anak, bahkan bukan hanya orang yang ataupun siswa yang dia ajar aja, bahkan di keseluruhan remaja secara luas di sosmed kayak gitu loh. Iya, karena balik lagi cakupan sosmed itu sangat luas itu. Itu kalau dari aku sih. Ya, gitu. Tobi ada tambahan? Ya, kurang lebihnya setuju ya, cuma lebih ke dia ini salah bagi siapa dulu. Maksudnya ya memang salah, cuma maksudnya ketika dia udah dibilang salah entah oleh organisasi atau siapapun yang menyalahi etika profesinya dia, jadi harus menjalani apa ya istilahnya hukumannya itu, Aturan ya sesuai Aturannya profesinya. itu. Itu kan jadi kan kalau kita Gitu. lihat berita yang tadi yang guru tentang lagu soal instansi itu dengan kasus guru yang melakukan gerakan kurang senonoh itu kan jadi kayak apa ya? Bahasanya apa sih ya? Kayak salah penempatan perlindungan. Iya gitu loh. Jadi kayak kita lihatnya nih hukumnya bener nggak sih? Gitu loh. Penerapan hukumnya bener nggak sih? Kayak gitu. Kayak Itu gitu. kembali lagi ke masyarakat. Iya. Masyarakat. Terus yang Kita pihak yang yang gimana, berwenang iya. juga ya Biar untuk kita menanggapi selamat itu. juga ya. Apa Pon? Ini si Bono. Oke, Oh, Pon. iya, oke, Oke. siap. Oke. Apa sih tadi Pono nulis apa? Nulis apaan Pono? Itu dibaca aja. Oh iya. Iya. Boleh diomongin nggak sih? Oh iya. Udah. Masih Aman Pon, ada aman. maintenance katanya. Iya. Kemana sih itu ya? Iya. Masih ada maintenance. Maintenance. Oke. Jadi gini ya, menurutku dengan kemajuan digital ini nih sebenarnya tuh ya ada efek positifnya, ada efek negatifnya juga. Iya, Kita memang nih nggak bisa kita hindarin. iya benar. Jadi kita harus apa ya, benar-benar
kritis, kita juga berhati-hati Iya, dalam bersosial benar, media benar. itu, karena sekalinya kita bikin kesalahan dan itu meluap itu udah wah kacau. Iya benar-benar. Jadi sosial media atau era digital inilah bisa baik banget, bisa jahat banget kayak gitu. Jadi buat kalian nih yang pengguna sosial media juga harus bijak ya, harus bijak. Oke. Ini dari tadi Pono udah Iya nih. gini terus ya, ngasih kode terus ya. Iya. Padahal kita sebenarnya tukang ronde Iya, benar gitu. Muter-muter. padahal sebenarnya lagi asik, lagi asik lagi banget, asik lagi nih. anget banget nih, anget tadi Tapi anget. berhubung Pono mungkin belum beli susu buat anaknya. Iya. Enggak, anaknya nangis ini. Nangis, Iya, kan. Pono mana sih? Saya bilang bapaknya pun. Nah, Siapa tuh kan akrab bestie. Iya, benar. Jadi ya mungkin untuk hari ini kita pembahasannya seperti itulah ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ya balik lagi nih kalau kita salah-salah ngomong, salah-salah ucap atau menyinggung salah satu pihak, Yap. kita mohon maaf. Balik lagi kita anak tongkrongan yang memang ya selayaknya anak tongkrongan. Kita kayak gitu. ngobrolin apa adanya. Iya. Apa adanya. Itu dari apa ya? Dari kita masing-masing gitu. Iya, gitu. Pendapat kita. Jadi kita nggak bermaksud untuk menyinggung salah satu pihak ya. Kita cuma menanggapi apa yang sedang terjadi kayak gitu. Gitu aja. Oke. Ya, oke. Gitu aja ya. Mungkin episode kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai di sini. Oke. Apa nih? Pantun. Enggak. Kirain mau dituduh dengan pantun. Oh, kalau kamu mau pantun Oh boleh? enggak. Kata hari ini. Oke, Sudah oke. cukup terbebani. Kemarin sudah cukup terbebani dengan kopi-kopi itu, kopi sialan. Oke. Ya, episode kali ini cukup sampai di sini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke, bye. Nah.